Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a sunnatahu wa qa'tada bihudah ila yaumi liqa'illah. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedayanipun para habaib, para alimul ulama, para masyayikh, para rama kiai, alhamdulillah dalu menika kita sami-sami ngrawuhi haulipun Rama Kiai Jamaluddin Ahmad nggih turun rawuh wonten mriki Gus Idris bin Kiai Jamaluddin, Rama Kiai Hasib Wahab, dan sedayanipun keluarga besar saking almarhum Kiai Jamaluddin, Habib Alulia Segaf, dan sedayanipun Muhammad Segaf, dan sedayanipun para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, para gus, para asatidz, para sepuh, dan sedaya pejabat pemerintahan ingkang rawuh. Mugi-mugi kita sami tansah pinaringan barokah lan rahmatipun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mugi-mugi sedanipun ingkang rawuh pinaringan panjang yuswanipun, lancar sedaya urusanipun, barokah gesangipun. Mugi-mugi insyaallah sedaya hajat diparingi kabul. Engkang gadah utang mugi-mugi utange lunas. Bab utang namine badar dhewe. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah ngrawuhi hal menika setidaknya ada dua pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, meneladani dari Sahibul Haul. Meneladani dari Sahibul Haul. Sahibul Haul menika Rama Kiai Jamaluddin Ahmad, seorang yang kita kenal dengan kesalihannya, dengan kealimannya, dan beliau punya karya-karya yang istimewa. Ranten kirang langkung beberapa bulan saderengipun kapundhut, kula niku nate disuwuni kata pengantar untuk salah satu buku beliau, Muhammad Rasul yang Paripurna, yang mana isinya Masya Allah luar biasa. Beliau seorang yang bisa kita teladani dari kealimannya, kesolihannya, dan juga beliau sudah terbukti meninggal dalam keadaan fi ahsanil hal, insya Allah. Meninggal dalam keadaan muslim, dalam keadaan meninggalkan kenangan-kenangan yang indah di hati para santri beliau, para musyrik beliau. Dan semoga insya Allah kita harapkan ini pun putra-putra beliau, keluarga beliau, santri, musyrik beliau, insya Allah sakit merasakan perjuangan ibu Rama Kiai Jamal, mendakwahkan tasawuf, mendakwahkan cinta kepada Kanjeng Nabi Muhammad, mendakwahkan cinta kepada aulia Allah wassalihin, mendakwahkan thariqah, mendakwahkan ajaran-ajaran ahlus sunnah wal jamaah. Amin Allahumma amin. Kirang langkung kula kali panjenengan niku saben dinten 17 kali dalam salat kita itu berdoa ihdinas siratal mustaqim. Yang armana arti ya Allah, berilah kami petunjuk untuk menempuh jalan yang lurus.
Nah, jalan yang lurus itu adalah jalan yang ditempuh oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kemudian jalan itu diikuti oleh para sahabat dan ahlu baitin Nabi. Terus diikuti generasi berikutnya para tabi'in, diikuti generasi berikutnya para tabi'in, terus diikuti generasi demi generasi sampai datang kula kali panjenengan. Nah, jalan yang lurus menika warisanipun sering disebutkan dengan sanad. Sanad itu nyun pangapunten hadirin para rawuh ingkang kula hormati. Alhamdulillah kula kalih panjenengan hidup di antara kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang tesih menghargai sanad. Menawi kula kalih panjenengan ningali masyarakat umumipun niku wis boten miregani sanad. Terus niku wonten perkawis-perkawis urusan agami niku boten tanglet dateng habaib, boten tanglet dateng kiai, niku tanglet dateng Syekh Google. Lah Syekh Google niku kabeh dijawab niku. Lha jenengan niku nek pados wonten teng Google, pados wonten teng YouTube, niku sak wontene niku isine. Dan dengan cari hukum hal, masya Allah jawabane macam-macam. Mulai sing jawaban ngajak swarga, nanti sing jawaban ngajak neraka, wonten kabeh. Hukum maulid Nabi, wonten sedaya. Dan niku yang akhirnya menjadikan kalau orang sudah salah belajar, ngapunten, salah belajar itu dampaknya lebih dahsyat dibandingkan malpraktik dokter salah ngobati. Bagaimana mungkin? Nek salah ngobati itu resiko terbesar mati, Gus Bapak. Tapi kalau salah belajar, ngapunten, resiko terbesar itu naudzubillah min dzalik, bisa tersesat daripada jalan menuju surga. Itu yang paling bahaya. Makanya kita ini masih menghargai sanad, sambungan rantai keilmuan sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sanad ini yang kita pertahankan. Kita itu memahami Islam bukan dengan akal kita, bukan dengan terjemahan buku, bukan dengan share-sharean di WA, bukan dengan ceramah-ceramah yang ada di medsos, tapi kalau kalian panjenengan memahami Islam melalui pemahaman yang diwariskan dari generasi ke generasi ke generasi ke generasi sampai dengan generasi kita saat ini, yaitu sanad yang bersambung sampai kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya mugi insyaallah kula kalian panjenengan saged pikantuk barokahipun sanad menika. Mugi-mugi kita tergolong santri ingkang rantaian keilmuanipun sambung dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sing ngamini banter lo dumake utange lunas. Motorane kakak utang kabeh. Hadirin para bapak, para ibu ingkang kula hormati, masyaallah kula dan bukan curhat ya, saking unek-unek mawon ternyata temriki lah kata para kiai, kata para santri muga-muga dados saged nambani kula. Kula ningali keadaan umat menika niki rada kesian. Ilmu-ilmu yang wajib aja, ilmu-ilmu yang wajib aja, banyak yang nggak ngerti. Banyak yang nggak ngerti. Ya nanti kalau pengajian Isra wal Mi'raj biasanya pun tentang kampung-kampung. Niku kula mesti bahasakan Isra Mi'raj niku napa? Kabeh pokoke Kanjeng Nabi sowan Gusti Allah. Terus kok tanglet, lha jenengan kenal kali Gusti Allah? Ya kenal. Gusti Allah wonten pundi? Niku jawabannya macam-macam. Ada yang bilang Allah ada di hati. Wonten Allah ada di langit. Wonten Allah ada di mana-mana. Kula terus dirata. Tak gawe bingung sisa. Ada jenengan saja Gusti Allah teng langit. Langit itu sing nyepake sinten? Nggih Gusti Allah. Lah sak derenge langit diciptakan Gusti Allah wonten pundi? Wonten. Ini dari awalnya masyarakat kita kenalnya sama Allah aja, kenalnya sama Allah aja itu masih umat.
Ditanya Allah di mana nggak ngerti. Allah itu zat yang tidak terikat dengan tempat dan waktu. Kadang-kadang yang cek diterangin mana? Kenapa ya? Dia kecil nggak pernah tersentuh akidatul awam, nggak pernah ngaji tentang tauhid yang benar, nggak pernah diajari cara nikmatul nuwun datang Gusti Allah. Anda hidup dapat nikmat, Anda hidup tidak pernah ada sentuhan-sentuhan semacam itu. Tidak ada yang awam-awam aja nggak ngerti. Ini ngambil urusan tauhid dari urusan fikih. Urusan fikih buatan sahkatan bab toharah itu mawon. Kalau ada orang anak kecil, bayi buang air kecil, terus pokoknya diambil pakai serbet, saya tahu Pak dipet, jenengan habis ngambil kotoran pakai serbet langsung jenengan pet, bukan membersihkan najis, meratakan najis. Najisnya otot, harus ada disiram air dan lain sebagainya. Padahal toharah itu penting. Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang tinggal di Masjid Quba. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Di Masjid Quba itu ada orang-orang yang suka bersuci dan Allah mencintai orang yang rajin bersuci. Kenapa tuh orang di Masjid Quba dipuji sama Allah Ta'ala? Karena mereka kalau istinja yajma'u bainal ma'i wal hajar. Kalau istinja itu menggabungkan antara air dengan hajarul istinja. Karena itu maka dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus menawi wonten di antara pulau kali panjenengan yang kalau istinja pakai tisu dulu setelah itu baru pakai air, maka kita sudah mirip dengan orang yang ada di Masjid Quba yang mendapatkan pujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata-kata itu nyun ngapunten istinja mawon boten kertas numune. Yang mengamalkan sunnah dahar setelah buang air kecil ya jarang. Padahal di antara riwayat hadis ada orang disiksa di kuburnya. Kenapa? Karena ketika buang air kecil tidak istibro, istinjaknya enggak benar, istinjaknya kirang pas, sehingga masih ada sisa najis. Yang namanya orang itu buang air kecil, setelah buang air kecil ojo langsung disep jebar-jebur tok baru nganggo kathok. Boten. Itu ada yang namanya memastikan betul-betul tidak ada sisa kotoran yang tertinggal. Nemu yang Arab praktek dahar ini pelan mawon jeng. Pesan omah iso omah berarti apa iku dahar moten sedeng iki apa? Itu dipraktekkan. Kenapa? Orang yang mengamalkan semacam itu aja toharahnya benar, mendapatkan pujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imam Syafi'i, beliau itu ketika ada di Mesir, Imam Syafi'i itu punya keterikatan ta'alluq dengan salah seorang duriyahipun Kanjeng Nabi, istri. Genari pun Sayyidah Nafisah. Ketika Sayyidah Nafisah niku pikantuk kabar Imam Syafi'i niku kapundhut, maka di antara pujian beliau kepada Imam Syafi'i, rahimahullahu Syafi'i fa innahu yuhsinul wudu. Semoga Allah merahmati Syafi'i. Kenapa? Karena Syafi'i itu memperbaiki dan memperindah caranya beliau itu berwudu. Niki bab toharoh mawon niki nek disurvei nyon ngapunten nggih. Nyon ngapunten niki nek disurvei bab toharoh niki sing tohare bener-bener saestu sae ngikuti sunnahipun ingkang dilampahaken Kanjeng Nabi niku langsung sedang. Yang kita hari ini, kenapa? Karena umat itu sudah
kehilangan selera untuk mempelajari ilmu agama. Donya ngapun kadang-kadang bocah mondok ini kampung ya dikoyok ya dibudi. Jadi mondok terus kumpul Jumat kok keimangan nopo. Apa mbok gawe ki oseng-oseng tasbih. Apa kita muni-muni iso dadi panganan. Dikoyoki ngoten niku. Lho arang-arang kula ningali wong sing waras. Nek wonten santri mondok, kowe mondok, nek kowe kurang biaya ngomong aku. Joko akhir tak utangke lho. Lho sama dibayari iki. Tak bayari, tak siapin cara-cara sambungan sanad dan semangat untuk ilmu agama ini yang menjadi zaman ini. Padahal Nabi SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, beliau ketika menerangkan tentang akhir zaman, Allah hadisnya tuh ada. Akhir zaman itu akan ada syadari perkawis ingkang abot ujian ingkang berat. Ada la yanjuminhu, tidak akan selamat daripada ujian yang berat itu kecuali ciri-cirinya di antaranya apa? Rajulun arafat dinallah, seseorang yang dia mengerti agamanya Allah. Artinya apa? Punya pemahaman terhadap ilmu agama. Itu yang disampaikan Kanjeng Nabi, cara agar orang bisa selamat ada di akhir zaman. Yang begitu olehnya termasuk yang akan selamat. Oke. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Perhatian para bapak, para ibu, para rawah yang Allah hormati. Alhamdulillah kita semuanya insya Allah masih berada di rantaian sanad dan di rantaian komunitas yang masih menghargai ilmu agama, yang masih menghargai untuk hidup sesuai dengan aturan-aturan ibu Gusti Allah. Sholat yang ikuti aturan, nyambut damel ikuti aturan. Ya namanya kerja yang ikuti aturan, jual beli yang ikuti syariat, jual beli yang jujur, jual barang ada aibnya, ngomong ini ada aibnya, jual barang tak benar, tidak ada yang semacam itu. Insya Allah utang piutang yuk, insya Allah tesih tepat, insya Allah tesih pas. Insya Allah nggih boten wonten ingkang utang karo bank lecet atau bank tidak jenenge. Insya Allah tidak ada yang begitu, karena nggih sami-sami ngertos yen wonten niku jenenge riba. Insya Allah kalau akad nikah juga ngerti. Kula bisa wani rencang mudin, pengajian rencang mudin panggil kula, kumpulnya wis miring. Kula tak ngerti, pripun Pak kok jenengan nganti kumpulnya miringnya tertinggi Pak? Lah nggih, rasa dina nikahke wong papat sedaya wis meteng sih. Nikahke wong sekawan itu sedaya niku wis meteng sih. Lah kok sing mikir niku lah kok anake niku pripun? Apakah orang tuanya tahu kalau anaknya perempuan dia nggak bisa jadi wali karena hamilnya di luar nikah? Apakah ngerti itu? Apakah dia ngerti konsekuensi syariatnya? Bahwasanya anak itu nggak akan mendapatkan warisan. Nanti kumpul miring kok. Kadang-kadang tinggal ngapunten, banyak pernikahan terjadi setelah nikah dapat 2 tahun, bojone teko ternyata belum pegatan nih loh. Pergi jadi TKI ndak ngasih kabar, ditunggu setahun orang naik kabar, gitu wes cukup langsung rabine. Itu 2 tahun bojone teko mumet. Oh wedok siji bojone loro. Lah terus apa ora dilotre ning ngoten niku. Berarti kalau kondisi-kondisi yang terjadi akhir-akhir ini. Makanya yuk kita semuanya harus ada semangat insya Allah
ngajak orang untuk ngaji, ngajak orang untuk mulai berpegang kepada kiai. Nggak cukup belajar agama cuma pakai medsos, nggak cukup belajar agama hanya sekedar pakai share-sharean yang ada di WhatsApp, WA, ataupun ngagem alat-alat yang ada di situ. Tapi belajar agama itu tetap harus menggunakan guru, tetap belajar agama tetap harus dibimbing guru. Monggo saran-saran itu jadi PR yang ada di pundak kita, terutama yang juru dakwah, terutama para santri, terutama para satid. Itu jadi tugas dakwah kita semuanya. Siapapun yang mau dakwah terus ngajak umat, insya Allah dia adalah orang yang paling membahagiakan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Hadirin para bapak ibu yang hormati, jadi pelajaran pertama daripada haul adalah kita berusaha meneladani kebaikan dari sahibul haul. Maksudnya sahibul haul yang kita hauli saat ini itu punya kebaikan-kebaikan dan teladan-teladan. Ya walaupun kesampat mirip saking YouTube kalau ningali tadi Yai Idris Jamaluddin, beliau menyampaikan sedikit kisah-kisah dari perjalanan hidup Mbah Yai Jamal. Ya insya Allah kita ya sakit niru, sakit niru semangatnya ngaji, sakit niru semangatnya insya Allah memperjuangkan syariat ini untuk li'ala'i kalimatillah. Kemudian pelajaran yang kedua, haul menika melingaken kula dhateng panjenengan. Nek sak menika jenengan niku ngrawuhi haul, jenengan itu mengenang kematian, maka jenengan juga akan dikenang kematiannya. Jenengan juga akan dikenang kematiannya. Artinya apa? Kita semuanya ini sudah divonis mati. Begitu waduh bakal mati. Kita ini sudah divonis mati, tinggal nunggu eksekusi. Terus ditunggu giliran apa? Mungkin, ya mungkin saya tentang buri-buri dan buri. Baca ramah-ramah kayak baca. Tentang buri-buri itu mungkin di sini kalau saya dari. Namun boleh kalau saya dari tentang buri-buri itu saya di sini. Ya mungkin baca itu. Jadi kan semuanya tinggal tunggu giliran untuk semuanya pasti bakal mati. Tidak ada. Kalau niku kok kemutan setunggal cerita, wonten raja ini mimpi. Raja ini mimpi. Dia mimpi. Ngapunten nggih, untune iki protol kabeh. Giginya ini semuanya tangga, dia semuanya copot giginya. Begitu dia rampung mimpi, begitu dia selesai mimpi, dia panggil ahli takwil mimpi. Kowe jarene pinter takwil mimpi. Iki aku bar mimpi, iki untungmu iki protol kabeh. Iki jane iki takwil iki napa iki? Mula sing ahli takwil mimpi ngomong, "Matur raja, niku jane ing dalam dunia permimpian." Niku insya Allah raja ini bakal dulurmu iki kabeh mati, bojomu mati, anakmu mati, kali sampeyan jenengan. Kowe kok nak wae ndak kepenak iki. Wis tak bagi penjara. Ahli takwil pertama masuk penjara. Panggil ahli takwil yang kedua. Takwil. Gimana? Ya saya mimpi gigi semua patah. Takwilnya apa? Iya raja, kalau begitu rajanya akan ditinggal mati keluarganya satu persatu. Ngamuk, kowe tak lemboke penjara. Wah dari sing nomor itu undang ahli takwil mimpi saking Jombang. Mungkin deh, alumni saking tambak beras insya Allah. Jadi undang, kowe iso takwil, oh sakit. Boleh multi talenta, kabeh bisa iki. Berarti untukmu bakal sampai jadi takwil, oh gampang niku. Ikut berarti di antara semua keluarga raja jenengan ki raja iki sing paling dawa
kabeh barbecue. Jadi semuanya enggak yang luput daripada kematian. Enggak yang luput. Menghindari mati itu enggak bisa. Untuk cerita lain, ini cerita hikmah di suatu itu. Kalau saudara kita ya, ada di kitab kuning. Di zaman Nabi Sulaiman dulu, ada orang tiba-tiba setiap dia pulang rumah wonten sing membeli di pandangan itu. Nah, baru ngomong pandangan itu. Maka bergerak mendalam boleh pada terpokat di pandangan itu. Pandangan itu untuk sendiri. Ini aku jadi mentu pandangan ini. Mungkin kita pergi di pandangan ini. Wah, akhirnya soal Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman, aku pulang itu. Ini ngomong tiang terus. Ini tiang ini. Soalnya jadi saya apa di pandangan ini. Lalu sebenarnya jalurnya apa? Aku ki jalur terus aku musik letak ke iangin dibawa ke India. Karena riwayat Nabi Sulaiman itu tinggalnya di Baitul Maqdis. Siapapun yang menguasai Baitul Maqdis, dia nanti akan jadi penguasa dunia. Itu sunnatullah fil alam. Ada keterangan di kitab hakadha dhahara jil Salahuddin wa hakadha adatul Quds. Beginilah ada seorang tokoh yang meneliti. Nama tokohnya saya lupa. Tapi ada warganya Al-Kailani itu meneliti, dia mengatakan meneliti tentang generasi Salahuddin Al-Ayyubi. Bukunya bagus. Memang Imam Ghazali itu dulu pernah dikritik, Pak. Kenapa? Karena ketika terjadi pembantaian kaum muslimin besar-besaran, dianggap Imam Ghazali tidak berkomentar sama sekali. Kok nggak komentar Imam Ghazali? Padahal kaum muslimin dibantai besar-besaran. Imam Ghazali dikritik. Tidak ada zirah kepada agama, tidak ada kecintaan kepada kaum muslimin, hanya ngurusi tasawuf. Kenapa ini kaum muslimin dibunuh? Tidak ada komentar dari Al-Ghazali. Akhirnya setelah itu kritikan itu tidak jawab, cuma di Ihya Ulumuddin Imam Ghazali sudah menceritakan bagaimana sebab kerusakan umat. Fasadil qulub bi fasadil ulama. Rusaknya rakyat itu karena rusaknya para ulama. Wa fasadul ra'iyah bi fasadil qulub wa fasadul qulub bi fasadil ulama. Kalau seperti itu. Rusaknya masyarakat karena rusaknya mulut karena rusaknya ulama. Mau jadi ngasih keterangan kecil gitu aja. Karena ketika terjadi pembantaian kaum muslimin besar-besaran, itu kaum muslimin tidak bersatu. Sebagian justru mendukung yang membantai, sebagian cuek. Waktu itu walhasil kondisi sedang terpuruk saat itu. Kayak Imam Ghazali cuma ngasih gitu aja. Tapi dari madrasah Ghazaliyah, dari pemikiran Imam Ghazali muncul generasi ke generasi. Di antara cucu murid Imam Ghazali, Salahuddin Al-Ayyubi. Yang dari kecil cita-citanya pengen merebut Baitul Maqdis dari tangan-tangan yang menguasainya. Dan ketika beliau sudah mulai power, beliau menyatukan para ulama, menyatukan para umara. Barulah setelah itu Salahuddin Al-Ayyubi terkenal karena beliau bisa membebaskan Baitul Maqdis. Jadi di situ ada keterangan siapapun penguasa Baitul Maqdis dia jadi penguasa dunia. Nabi Sulaiman penguasa Baitul Maqdis. Setelah itu penguasa Baitul Maqdis Romawi, maka sedunia ini kekuatan terhebat Romawi. Zaman Sayyidina Umar bin Khattab Baitul Maqdis dikuasai sama umat Islam. 2/3 dunia menjadi wilayah Islam saat itu. Dikuasai sama umat Islam. Terus sampai kapanpun juga Baitul Maqdis nanti akan diperebutkan. Dan nanti akhir zaman insya Allah Baitul Maqdis akan dikuasai lagi oleh umat Islam. Saat itu nanti umat Islam yang akan jadi penguasa
dunia. Terus badhe kuasai sinten be? Wallahu a'lam. Katanya kalau kalian panjenengan modelnya orang mlebu daftar katanya ngoten niku. Ini dari pemikiran Imam Ghazali itu lahirlah Salahuddin Al-Ayyubi. Itu cucu muridnya Imam Ghazali. Dari madrasah Ghazaliyah menuju madrasah. Jadi jangan pernah meremehkan pondok pesantren dan madrasah diniyah. Ini pondok pesantren, ini dari dulu cikal bakal lahirnya para pejuang. Cikal bakal lahirnya para pejuang. Alhamdulillah sekarang orang masuk pondok pesantren lulus bisa dapat gelar sarjana. Kenapa? Karena di pesantren sudah ada sekolah tinggi Islam. Alhamdulillah. Walaupun harus dapat dulu, tidak apa-apa. Yang penting insya Allah pesantren sudah memiliki hati di antara umat. Yang jelas pesantren ini sudah merupakan cikal bakal pejuang-pejuang Republik Indonesia yang mereka berjuang untuk memerdekakan negeri ini. Mereka lahir dari kalangan pesantren. Makanya kalau ada kemerdekaan Republik Indonesia itu di pesantren-pesantren semuanya merayakan, mensyukuri. Kenapa? Karena darah mereka ada di situ, keringat mereka ada di situ. Makanya pantas kalau pesantren mendapatkan apresiasi tertinggi. Ulo cita-cita mungkin kalau dados presiden nanti tahun 5000 Masehi, saya akan buat peraturan guru TPA minimal gajinya setara dengan PNS. Kenapa? Oh, ini pejuang-pejuang umat ini guru TPA ini. Ini karena didirikan sholat mereka yang mendidik, insya Allah daerahnya aman, corona insya Allah akan aman. Amin Allahumma. Kembali kita gitu. Di TPA tadi sampai mana? Zaman Nabi Sulaiman tiap keluar rumah di pertanyaan gitu oke. Soal Nabi Sulaiman dengan Nabi Sulaiman kalau jadi orang berkasih pertanyaan pergi di pertanyaan ini cari soal mana orang yang di depan terus kamu minta apa? Wis aku bawa lu masih ya wis kowe tak bawa niki dia kita akhirnya bos perang niki diterbangkan sama Nabi Sulaiman ke India. Akhirnya orang yang di depan dipanggil, siapa kamu? Saya malaikat Israel. Israel. Iya. Kenapa orang itu kok kamu lihatin terus? Kamu menangani terus bingung. Iya. Saya ini misi kamu. Kenapa? Saya itu dapat tugas untuk mengambil nyawanya dia 1 jam lagi di India. Ya kok saya pergi wong. Dapat tugas ngambil nyawanya dia 1 jam lagi di India. Kok orangnya sama di sini? Pagi mesti di sini, nanti mesti di sini. Terus ini masuk Gusti Allah keliru? Ya tidak mungkin keliru. Karena idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan. Boleh saja tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Tapi kok masih ada di sini kan bingung kan kalau di India itu kan jauh. Kata Nabi Sulaiman betul itu ajalnya dia. Kenapa? Barusan tak terbangkan ke India. Oh jadi ngotot aku sudah mengumpulkan detik India mawar itu. Jadi tidak ada yang bisa kabur. Kalau sudah waktunya kita semuanya ini dipanggil, mau tidak mau kita harus siap, harus mempersiapkan segalanya. Mungkin insya Allah kalau kalian panjenengan insya Allah berkantuk husnul khatimah. Amin Allahumma. Husnul khatimah itu tidak bisa ditiru. Tidak bisa. Saya nanti mati husnul khatimah. Boten saya. Susah. Dipilih, tapi bisa diperjuangkan. Tapi bisa diperjuangkan. Bisa diperjuangkan. Apunten. Jangan dari lahir Islam ya. Islam ya. Lihat orang mati. Sebelum mati mengucap la ilaha illallah. Kita dari lahir Islam. Dengan orang mati sebelum mati mengucap la ilaha illallah, mati.
wis tau nganggo kok mesti la ilaha sekali di TV. Aslinya wallahu a'lam. Ada satu dokter di Solo sudah meninggal tapi Chinese. Dia baru masuk Islam itu waktu dia SMP atau SMA. Ketika dia masuk Islam, semangat ngajinya luar biasa. Belajar Quran, belajar hadis. Sampai pada hadis dia baca man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapan dalam hidupnya kalimat tauhid la ilaha illallah, maka dia akan masuk ke dalam surga. Dokter itu ketika baca hadis itu soal sama ustadznya, Pak Ustadz, kalau ada orang Pak Ustadz sebelum dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, masuk surga Pak? Iya masuk surga. Kalau dia paling terus, tapi matematik enggak la ilaha illallah, surga kan? Surga. Kaget. Nah kalau dia zina terus, tapi sebelum mati la ilaha illallah, surga enggak? Ya surga. Ada orang aku Allah salat. Terus saya enggak usah salat, enggak usah ibadah, tak maksiat gue. Aku sing penting aku wis suara mati, aku tak ngucap la ilaha illallah. Coba lu saleh belakang mau arep ngerti matimu kapan? Ya enggak tahu juga ya. Ya sudah. Manusia itu mati tergantung gaya hidupnya. Nasihat bos mati itu Pak, dia Pak, diingat sama dia. Sampai dia kuliah kedokteran, kemudian waktu itu dia koas ya, yang di rumah sakit tuh koas itu, dia waktu koas, dia ingat. Oh ya, saya pernah ada diskusi sama Ustaz. Akhirnya dia bilang sama semua suster-suster, pokoknya kalau ada orang yang muslim sekarang saya dipanggil. Oh iya. Untuk apa? Untuk penelitian. Kayaknya untuk karena kalau dibilang untuk ngetes kan nanti tidak mau sebenarnya. Untuk penelitian. Oh iya. Akhirnya dapat. Ini ada sekarang muslim dituntut Pak. La ilaha illallah sampai mati tidak bisa mengucap la ilaha illallah. Satu, tidak berhasil. Percobaan kedua, tidak berhasil. Percobaan ketiga, tidak berhasil. Terus dicoba, la ilaha illallah itu tidak berhasil. Mulai kaget ya. Malah ada orang ekstrim. La ilaha illallah, kebun binatang disebutkan. Ngomong USA diwali pisau. Oh, coba balik ke kanan. Tapi ucap la ilaha illallah nggak bisa. Itu sampai dia akhirnya putus asa. Sampai dia mikir mustahil ada orang sebelum mati bisa mengucap la ilaha illallah. Saya mikir begitu. Itu setelah percobaan kesekian belas kali, maka dia akhirnya ketemu satu orang dituntut, akhirnya bisa mengucap la ilaha illallah. Tapi sudah dituntut sekian jam, baru akhirnya bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian setelah itu meninggal dunia. Langsung begitu orang ini meninggal dunia, dia catat itu kan daftar pasien itu kan ada nama keluarga, nomor HP ini itu dia catat. Selesai mungkin keluarga sudah urusan pemakaman dan lain sebagainya, dia telepon, dia tanya, maaf bapak kamu ini amalannya apa? Karena saya sudah nuntut banyak orang, saya sudah nuntut sekian orang, saya tuntut la ilaha illallah, tidak bisa. Tapi kok bapakmu ini kok bisa sebelum matinya mengucapkan la ilaha
illallah. Maka ketika itu kata keluarganya, kalau amalan yang istimewa ndak ada. Pokoknya wae adzan sholat, engko wae Ramadan kok poso. Tapi memang orangnya dikenal baik. Jadi karo tangga kuwi apik, karo kanca kuwi apik, dan orangnya tidak punya musuh. Enggak punya musuh. Hati-hati bisa nenek karo kono gak sapa-sapaan, ini gak sapa-sapaan, karo kono ribut kene ribut. Uripe pake yang musuh. Ini orang tidak punya musuh. Bukan gak ada musuh, pasti tiap orang ada musuh. Kanjeng Nabi aja dimusuhi kok. Tapi dia tidak pernah terlibat seakan-akan bermusuh. Dimusuhi dia musuh balik itu gak pernah. Terkenal memang orangnya ini bagus. Bahkan ketika wafat semua punya kehilangan. Cuma itu aja amalnya. Ternyata akhlak sosial di masyarakat itu yang bisa menyebabkan seseorang ini wafatnya dalam keadaan husnul khatimah. Kita kalau panjang pengen membantu husnul khatimah. Pengen teman-teman. Moga-moga kabeh kalau husnul khatimah insyaallah. Amin Allahumma amin. Itu wonten ada seorang ulama dari wilayah Hadramut, tempat asalnya Rasulullah SAW. Ada namanya Habib Muhammad bin Syihab, yang beliau di zaman itu mendapatkan gelar Ainut Tarim. Matanya kota Tarim itu kota yang banyak ulamanya di sana. Dapat gelar seperti itu, Ainut Tarim. Beliau ini wafatnya Pak luar biasa. Beliau ceramah, di akhir ceramahnya beliau bangkit dan beliau mengucapkan kalimat, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah." Langsung geletak di tempat. Jatuh langsung geletak di tempat, spontan ada teriak, "Dakhalal jannah." Dicek betul meninggal dunia. Akhirnya masyarakat bertanya, ini amalnya memang terkenal ulama soleh, ternyata beliau sahabatnya luar biasa. Beliau itu hidup di masa ketika itu kota wilayah Hadramut itu sedang dalam ujian diduduki oleh syuyu'i. Syuyu'i itu kalau zaman kayak kita jadi kayak komunis, ada diduduki sama komunis. Itu ada satu orang ya muslim, cuma akhlaknya kurang bagus sehingga berpihak pada komunis. Itu suka ganggu beliau. Beliau itu jadi caci maki, ya kadang dipersulit, dibuat tahanan kota, dipaksa lapor. Walhasil sengaja dimusuhi dan sengaja uripe digawe susah harus setunggal tiang ini. Tapi tiang ini muslim. Cuma mungkin akhlaknya kurang bagus. Nah, orang yang musuh ini akhirnya mati. Ketika mati terkenal tiang ini akhlaknya boten sae, suka ganggu ulama, masyarakat semua nggak ada yang mau gagas jenazahnya, nggak ada yang mau takziah, nggak ada yang mau bantu mandikan, nggak ada yang mau bantu ngurusi ngapankan, nggak ada yang mau nyolatkan. Semuanya yang biasa ngurusin, sapa kowe wah, mau jawab liane. Sedaya niku disuwun niku ngoten niku. Akhirnya keluarga tidak ada pilihan lain, datang ke orang yang paling dimusuhi sama yang mati ini, Habib Muhammad bin Syihab. Datang ke sana, Habib, ini orang itu mati, tapi nggak ada yang mengurus jenazahnya. Habib Muhammad bin Syihab, jangan khawatir, saya akan ngurusi jenazahnya. Ketika itu akhirnya Habib Muhammad bin Syihab itu datang, begitu tahu ini pimpinan ulama di masa itu datang, semua ikut mandikan, kemudian semua ikut ngurus tadhizul jenazah, ikut nyolatkan sampai dimakamkan. Selesai dimakamkan, beliau datang ke rumah keluarganya, ngasih duit buat keluarga yang ditinggal, ini buat pegangan kamu. Padahal ini
orang yang sehari-hari melukai beliau, yang sehari-hari mengganggu beliau. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini terjadi pula dengan junjungan kita Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika pemimpin kaum munafik Abdullah bin Ubay bin Salul, ini tokoh yang kalau kita baca catatan kriminalnya dihukum mati, pantas. Dihukum mati itu pantas. Abdullah bin Ubay itu catatan kriminalnya ya. Satu, percobaan pembunuhan secara Kanjeng Nabi pernah. Gembosi pasukan Nabi ketika perang pernah. Ngadu domba Ansor dan Muhajirin pernah. Menggosipkan istri Nabi selingkuh pernah. Menghina Nabi di belakang sering. Ini dengan catatan kriminal sebanyak itu, Abdullah bin Ubay tiap Kanjeng Nabi sholat, sholat pertama di belakangnya Kanjeng Nabi. Mungkin tak ada wong munafik. Nek Kanjeng Nabi tak makan itu musuhnya ketok, iki musuh, iki kanca, ketok. Nek tak Madinah, boten ketok, iki musuh apa kanca, ndak jelas. Sampai akhirnya Abdullah bin Ubay ini ketika akan mati ngirim utusan pengen ditiliki, dijemur sama Kanjeng Nabi, pengen disambali sama Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nyambangi ke sana. Kanjeng Nabi nyambangi ke sana. Setelah Kanjeng Nabi nyambangi ke sana, Kanjeng Nabi bilang, kamu terlalu cinta sama Yahudi ya, sampai akhirnya kamu seperti ini. Muhammad, kamu jangan marahi saya. Saya cuma minta satu sama kamu istighfar untuk saya ya, mintakan saya ampun sama Allah. Dan kalau saya mati, saya minta jubah kamu buat kafan. Nabi, ya Allah. Ini padahal ini pulau. Dan terus posisi saya seperti Nabi. Dan saya punya sahabat seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar. Terus tanpa tadi kan begini. Lorok mata kebar-kebar kok harus sih saya. Jadi Kanjeng Nabi Masya Allah sabar, disambari, jenguk, setelah itu minta jubah dikasih, minta doa didoakan. Setelah itu mati. Abdul bin Ubay serang nganggo wafat, nggak nganggo meninggal dunia, mati. Yang dari sana. Ini ketika itu Kanjeng Nabi mau nyalakan. Sayyidina Umar datang, ya Rasulullah, dimakan Kanjeng Nabi. Jangan disolatkan. Setelah itu kata Nabi, wahai Umar, saya menyalakan, kamu mundur, saya menyalakan. Kata ya Rasulullah, dia ingat dia pernah bilang begini. Kata Nabi, wahai Umar, saya itu dan dikasih pilihan dan saya memilih untuk mendoakan. Hikmahnya para hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, nanti kita akan bahas hikmahnya terakhir aja. Kita kurang sama saya kawan tentang Nabi untuk menilai Kanjeng Nabi dan ke sana mensuapkan jenazahnya Abdullah bin Ubay sampai ikut urusan pemakaman sampai doakan di kuburnya. Begitu Kanjeng Nabi itu selesai, begitu Nabi selesai dari proses jenazah itu, turun firman Allah Ta'ala, la tusalli ala ahadin mata minhum abada. Jangan pernah mensalatkan jenazah mereka orang, malah mensalatkan jenazahnya orang-orang munafik. Artinya saat itu pertimbangan Sayyidina Umar itu dikuatkan dengan firman Allah Ta'ala karena turun ayat. Turun ayat. Tapi hikmahnya ada demas. Kenapa kok ayatnya turun setelah Kanjeng Nabi nyalakan? Kenapa enggak ayatnya turun sebelum Kanjeng Nabi mensolatkan? Kenapa turun ayat itu? Kanjeng Nabi sudah nyalakan baru turun ayat. Kenapa? Agar menjadi kenangan untuk umat betapa rahmatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu lihat Abdullah bin Ubay dengan segala kasus kriminalnya itu masih menganggap
Abdullah bin Ubay bisa diperjuangkan untuk diselamatkan dari rahmat Allah Ta'ala. Sehingga Kanjeng Nabi sampai nyolatkan, ngasih jubahnya, mendoakan. Itu diperjuangkan sama Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena ini jangan-jangan masih bisa mendapat rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya jadi teladan untuk kita umatnya. Memang kita ini memandang umatnya harus dengan rahmat, tapi rahmat yang memiliki koridor keilmuan. Rasulullah SAW rahmat kepada Abdullah bin Ubay. Tapi jangan lupa, ada satu tempat yang disembah. Tempat itu berisi batu-batuan, disembah sama orang di sekitar, sampai dinamakan Ka'bah Yamaniyah. Itu Kanjeng Nabi kirim 150 pasukan, hancur bakar. Kenapa? Karena itu tempat yang disembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kanjeng Nabi tidak pernah mengatakan, oh kalau menyembah batu yang diciptakan Allah berarti seakan menyembah Allah. Tidak ada jalan begitu. Kalau Anda mau rahmat, Anda mau tasawuf, maka Anda tasawuf yang ikuti Rasulullah SAW. Kenapa tetap hancurkan? Kenapa? Ini jelas-jelas Tuhan sebagai Allah kok didurhakai di muka bumi. Marah Kanjeng Nabi Muhammad. Tapi kepada orang yang masih abu-abu, karena berubah itu menunjukkan dirinya masih abu-abu. Sebejat apapun juga, maka masih diperjuangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Ada orang mati bunuh diri, hukumnya gimana? Jelas, hukumnya haram. Jenazahnya tetap wajib dirawat atau tidak secara Islam? Wajib. Hanya saja ulama dianjurkan untuk tidak haji. Kenapa? Pelajaran. Kenapa? Buat orang-orang yang masih hidup, hati-hati. Kalau kamu mati yang bunuh diri, lihat ustaz hadir, kiai nggak hadir, hampir nggak hadir, nggak ada yang hadir. Tapi kalau untuk didoakan, diperjuangkan dan sebagainya, diperbolehkan, tidak ada masalah. Inilah rahmatnya Rasulullah SAW. Dan insya Allah kalau kalian panjenengan sekalipun kita punya jarak yang jauh sama Kanjeng Nabi 1400 sekian tahun setelah Kanjeng Nabi Muhammad, semoga kita masih mendapat barokahnya Rasulullah SAW. Dan insya Allah berkat yang kita hadir bagi jamaah, Allah Ta'ala turunkan berkah kepada kita semuanya. Semua yang punya hajat-hajatnya kabul, berdasarkan Allah Ta'ala angkat semua penyakitnya. Kita keberkahan yang berlimpah ini buat dunia, buat akhirat. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Jadi sekalian doa sebelum doa, biar majlisnya nambah berkah, kita sama-sama terkinut dzikir. Saya akan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan nanti Anda semua menirukan. Dan harapan yang mengatakan kalimat tauhid la ilaha illallah dengan ikhlas, Allah Ta'ala akan masuk ke dalam surga. Dan semoga berkat kalimat tauhid yang kita ucapkan di majlis ini, Allah Ta'ala jadikan kita bisa wafat dengan keadaan mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. La ilaha illallah. La Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah, faqala makin wa'adha kalimat haqqin 'alaihi nahya wa alaihi wa amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa dawam al-'afiyah wa tamam al-'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhina wa mu'allimina wa tafarraj 'alaina khususan ala sahibul khalqi Jamaluddin Ahmad. Allahumma aftah 'alaina wa 'ala auladina wa talabatina wa talaba ma'ahadul muhibbin wa talaba ma'ahad tabat baras futuhal 'arifin wa faqihna wa yahum fiddin 'alina wa ihum ta'wil
واهدنا وإياهم إلى سواء السبيل اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أصلح النية والذرية واجعل الحاجات كلها مرضية دينية ودنيوية وأخروية بجاه خير البرية لنا صوفنا صالح بجاه هذه دعوة المناسبات وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Assalamualaikum